Halo, pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah institusi super tua seperti Gereja Katolik beradaptasi untuk menyebarkan pesannya di dunia modern yang serba cepat ini? Nah, hari ini kita bakal bongkar buku panduannya, sebuah rencana induk yang dirancang untuk menabur benih iman di abad ke-21. Yuk, kita mulai. Kita semua pasti familiar lah ya sama perumpamaan ini. Formulanya sederhana dan abadi. Ada sang penabur, yaitu gereja, ada benih, yaitu Injil, dan ada tanah, yaitu dunia kita. Selama ribuan tahun, model ini berjalan. Tapi gimana kalau ada satu elemen dari tiga itu yang berubah drastis? Nah, di zaman kita sekarang ini muncul sebuah dilema. Masalahnya bukan pada sang penabur atau pada benihnya, tapi justru pada elemen ketiga itu, tanahnya sendiri. Ini dia nih pertanyaan intinya. Kalau tanah tempat kita berpijak, budaya kita, nilai-nilai kita, cara kita memandang dunia sudah berubah total, gimana caranya benih yang sama bisa tetap tumbuh subur? Apa dong yang harus dilakukan sang penabur? Jadi tanah modern ini tuh kayak gimana sih wujudnya? Menurut gereja sendiri, tanah ini sering kali kering. Orang-orang makin cuek sama agama, dunia dilihat cuma dari kacamata sekuler, dan bener salah itu jadi abu-abu banget, jadi relatif. Tentu saja menabur di tanah yang kayak begini, tantangannya jadi luar biasa besar. Tapi, menghadapi tanah yang penuh tantangan ini, gereja nggak tinggal diam. Justru sebaliknya, mereka menyusun sebuah strategi baru, sebuah rencana induk untuk menabur di era yang sama sekali baru. Poin kuncinya di sini adalah gereja nggak mengubah benihnya, Injil tetap sama. Yang diubah adalah strategi menaburnya. Nah, strategi inilah yang dituangkan dalam sebuah dokumen penting bernama Direktorium Umum untuk Katekese. Ibaratnya, ini tuh panduan berkebun yang udah di-upgrade untuk tanah zaman now. Dan panduan ini nggak ujuk-ujuk muncul loh. Ini adalah hasil evolusi selama puluhan tahun. Versi tahun 1997 ini jadi sangat krusial karena ia berhasil menggabungkan ringkasan iman yang solid dari katekismus dengan semangat evangelisasi baru yang benar-benar relevan untuk zaman kita. Sekarang, mari kita masuk ke jantung dari strategi ini. Ada satu kata kunci yang penting banget, katekesi. Banyak yang kira ini cuma sekolah minggu atau kelas agama, tapi ternyata, wah, maknanya jauh lebih dalam dari itu. Jadi, apa itu katekesi? Coba deh bayangin, ini bukan sekedar belajar teori di kelas, tapi lebih kayak magang dalam kehidupan Kristiani. Tujuannya bukan cuma buat menghafal, tapi untuk membentuk. Ini adalah sebuah proses untuk mengubah percikan iman awal menjadi api yang benar-benar matang dan berkobar. Biar makin jelas, kita coba bedain ya. Ada yang namanya pewartaan misioner, ini adalah momen percikan awalnya, panggilan pertama untuk percaya. Lalu ada katekese, yaitu proses panjang merawat percikan itu supaya jadi api yang besar. Yang satu menabur benih, yang satunya lagi merawat tunasnya. Keduanya ini adalah bagian yang gak bisa dipisahkan dari satu proses yang sama. Dan pada akhirnya, ini dia tujuan dari semuanya. Menurut dokumen ini, semua pengajaran, semua pembentukan, semua strategi itu muaranya cuma satu. Membawa seseorang ke dalam sebuah hubungan pribadi yang mendalam, yang intim, yang nyata dengan Yesus Kristus. Jadi bukan sekedar tahu tentang dia, tapi benar-benar mengenalnya. Oke, kita udah tahu apa dan kenapanya. Sekarang, bagian yang paling praktisnya. Gimana caranya? Nah, panduan ini menguraikan magang iman yang tadi kita bahas itu menjadi 6 tugas yang konkret. Ini dia nih, 6 alat dalam toolkit seorang Kristen yang komplit. Ada pengetahuan, itu untuk otak. Ada liturgi dan doa, itu untuk hati. Ada pembentukan moral, itu untuk tangan kita. Sampai ada hidup berkomunitas dan menjadi saksi, itu untuk kaki kita melangkah. Semuanya dirancang untuk membentuk manusia seutuhnya, bukan cuma otaknya doang. Dan ini yang paling penting. Keenamnya ini satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Ini bukan kayak prasmanan di mana kita bisa comot yang kita suka aja. Persis seperti organ dalam tubuh, semuanya harus bekerja sama. Apa gunanya otak yang pinter tapi hatinya nggak pernah berdoa? Atau tangan yang rajin berbuat baik tapi nggak punya komunitas untuk mendukung? Jadi dari mana sih gereja dapat ide buat model pembentukan yang sekomprehensif ini? Direktorium ini menunjuk pada sebuah cetak biru kuno yang dianggap sebagai standar emas untuk semua pembinaan iman. Jawabannya adalah katekumenat. Ini adalah proses kuno yang sudah teruji oleh waktu, sebuah perjalanan yang sangat terstruktur bagi orang dewasa yang mau dibaptis. Proses inilah yang menjadi model atau cetak biru ideal untuk setiap perjalanan iman. Coba kita lihat perjalanannya. Prosesnya ini sama sekali nggak buru-buru.
Dimulai dari tahap bertanya-tanya, lalu masuk ke pembinaan intensif, ada persiapan spiritual yang mendalam, dan terakhir ada pendalaman setelah menjadi bagian penuh dari komunitas. Sebuah perjalanan yang bertahap, mendalam, dan didukung penuh. Kita kembali lagi ke metafora awal kita. Setelah kita membedah rencana induk gereja, sebuah strategi yang memadukan kebijaksanaan kuno dengan kebutuhan zaman modern, pertanyaan ini tetap menggantung. Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh tantangan, apakah sebuah rencana kuno masih bisa membantu benih menemukan tanah yang baik? Bisakah pendekatan yang terinspirasi dari masa lalu ini benar-benar membantu benih Injil untuk berakar, tumbuh, dan berbuah di tanah abad ke-21? Itulah pertanyaan yang ditinggalkan oleh direktorium ini untuk kita renungkan bersama.